Jangan beli rumah karena tekanan untuk meraih kesuksesan dan kekayaan. Halo, apa kabar pejuang rupiah? Welcome back to the Financial Life. Kali ini bersama saya Josie Andrew, your property expert advisor. Pasti sering dengar kan, orang-orang bakal lebih nyaranin buat beli rumah karena dianggap sebagai investasi jangka panjang yang paling bagus. Tapi jangan salah, nyewa rumah juga bisa jadi pilihan yang oke banget. Karena walaupun pemilik rumah bisa bangun kekayaan lewat properti, nyewa rumah malah bisa kasih keleluasan pribadi dan keuangan yang nggak dimiliki pemilik rumah. Di video kali ini saya akan ngebandingin kelebihan dan kekurangan antara membeli dan menyewa rumah. Kita juga akan bahas kenapa bagi beberapa orang, jadi penyewa di tengah situasi ekonomi dan pasar properti zaman now bisa jadi satu keputusan yang lebih cerdas. Kelebihan paling jelas dari beli rumah dibanding nyewa adalah pemilik rumah punya kendali penuh atas properti tersebut. Buat sebagian besar keluarga, rumah adalah aset paling berharga dan penting banget dalam portofolio pribadi. Selain itu, harga rumah cenderung naik dalam jangka panjang. Jadi banyak pemilik rumah yang bisa jual rumah mereka dengan harga lebih tinggi. Walaupun kenyataannya nggak selalu begitu. Pemilik rumah juga punya lahan tempat rumahnya dibangun. Meskipun sering diabaikan, tanah adalah sumber daya berharga yang nggak bisa dipindah-pindahin dan bersifat permanen, beda sama aset lainnya. Salah satu kelebihan terbesar dari kepemilikan rumah adalah kekuasaan penuh yang bisa kamu miliki. Kamu bisa apa-apain rumahmu kapanpun kamu mau, dan nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba disuruh pindah karena pemilik rumah nggak mau memperpanjang setelah masa kontrak sewanya habis. Tapi faktanya kan punya rumah itu mahal banget. Mayoritas orang harus ambil pinjaman kredit kepemilikan rumah atau KPR buat beli rumah. Tapi kamu harus sepenuhnya menyadari bahwa dengan ngambil pinjaman KPR, kamu bukan hanya setuju buat bayar bunga ke bank, tapi kamu juga kasih hak buat bank untuk nyita rumahmu kalau kamu gagal bayar. Selain KPR, pemilik rumah juga harus bayar biaya perawatan, asuransi, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan biaya lainnya. Belum lagi tagihan listrik, air, dan kebersihan, meskipun rumahnya kosong tanpa penghuni. Sementara menyewa adalah kebalikan dari membeli. Ya, daripada ambil pinjaman KPR buat beli rumah, penyewa cukup tanda tangan kontrak dengan pemilik properti buat bayar sewa secara berkala yang biasanya dihitung per tahun. Kelebihan dari membeli rumah bisa menunjukkan kekurangan dari menyewa rumah, yaitu penyewa nggak bisa menguasai rumahnya, sehingga uang sewa yang sudah dibayarkan tidak menjadi investasi. Penyewa juga nggak punya kebebasan untuk merubah atau merenovasi rumahnya. Tapi walaupun demikian, ada beberapa manfaat dari menyewa yang kurang disadari oleh orang banyak. Berbeda dengan pemilik rumah, penyewa nggak perlu bayar biaya perawatan. Kecuali dinyatakan lain dalam kontrak. Kalau perabotan seperti AC, tempat tidur, meja makan, sofa, atau kulkas mulai rusak, pemilik rumah harus bertanggung jawab memperbaiki maupun menggantinya. Penyewa biasanya cuma punya tanggung jawab untuk bayar tagihan listrik, air, dan kebersihan di luar harga sewa rumahnya. Kelebihan lain dari nyewa adalah kebebasan pribadi dan keuangan yang lebih besar. Penyewa nggak terikat secara ekonomi dengan rumahnya. Kalau harus pindah karena pekerjaan, mental health, keluarga, atau pendidikan, penyewa bisa mulai mencari tempat baru dan pindah setelah masa sewanya habis. Bahkan dalam beberapa situasi, penyewa bisa batalin sewa di tengah jalan. Jadi ngontrak atau nyewa bisa jadi pilihan menarik buat yang belum mampu beli rumah atau nggak mau berkomitmen secara jangka panjang pada tempat tinggal tertentu. Saat ngebandingin antara membeli atau menyewa rumah, membeli memang sering dianggap pilihan yang lebih cerdas. Tapi belum tentu. Salah satu alasan kenapa beli rumah nggak selalu lebih baik adalah asumsi bahwa harga rumah pasti naik, padahal harga rumah juga bisa turun drastis. Nah, kalau itu sampai terjadi, pilihan menjual rumah bisa bikin kamu rugi besar. Jadi, meskipun real estate bisa jadi investasi jangka panjang untuk membangun aset, nggak ada jaminan bagus dalam jangka pendek ataupun menengah. Selain itu, kamu juga harus tahu bahwa rumah nggak liquid. Jual rumah nggak segampang dan secepat jual motor atau mobil. Semua balik lagi tergantung ke situasi pribadi kamu. Daripada ngebandingin kelebihan dan kekurangan dari membeli atau menyewa, lebih baik pikirin rencana masa depanmu dan pilih opsi yang sesuai. Karena idealnya, rumah dibeli karena cocok dengan situasi dan tujuan kamu, bukan karena tekanan buat meraih kesuksesan dan kekayaan. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kasih like kalau kamu suka, kasih komen dan share biar video ini jadi lebih rame. Jangan lupa subscribe biar kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you and God bless.